Dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2025, Pesantren Hubulo Gorontalo gelar dialog nyantri dengan tema relasi santri dan kiai dalam pendidikan pesantren, yang dirangkaikan dengan launching buku Santri Hubulo dengan judul Membangun dan Mencerdaskan Masyarakat Gorontalo. Sedikitnya mungkin tadi sudah di kaptennya itu ada. Jadi ini buku yang perdana. Dan di situ mungkin santri-santri alumni, santri-santri yang menjadi alumni, sebelum menjadi alumni silakan dibaca itu buku. Kegiatan berlangsung hikmat dan inspiratif, menghadirkan sejumlah narasumber, diantaranya Ketua Ikatan Keluarga Pesantren Hubulo Gorontalo Hadi Sutrisno Daud, Julfikar Taharu, Ustazah Hairati Podungge, Wibik Ismail, Yanuardi Syukur dan Faisal Pakaya sebagai moderator, yang semuanya pernah menjadi bagian dari Santri Hubulo. Dalam dialog tersebut, para narasumber menyoroti peran penting santri dan kiai dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan, serta kontribusi pesantren dalam membentuk karakter dan kecerdasan masyarakat. Santri bukan hanya pewaris tradisi keilmuan Islam, tetapi juga penjaga moral bangsa. Pesantren bukanlah lembaga feodal yang menempatkan kiai di atas dan santri di bawah dalam hierarki kekuasaan. Hubungan antara kiai dan santri bukan hubungan tuan dan abdi, namun melainkan hubungan guru dan murid yang dilandasi cinta, adab, dan keberkahan ilmu. Pesantren sejati melahirkan manusia yang utuh, cerdas secara intelektual, kuat secara spiritual, dan rendah hati secara moral. Itulah makna sejati pesantren, tempat menanam nilai, bukan tempat menanam kuasa. Dalam tradisi pesantren, kiai adalah sosok pembimbing ruhani, bukan penguasa. Ia memberi teladan bukan hanya lewat kata-kata, tetapi lewat ketulusan hidupnya. Santri pun tidak sekedar belajar ilmu agama, tetapi belajar mengolah hati, menundukkan ego, dan menumbuhkan akhlak. Dengan tema mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia dalam peringatan Hari Santri tahun ini, menjadi refleksi atas kiprah pesantren dalam perjalanan bangsa, sekaligus ajakan untuk memperkuat kontribusi santri dalam menghadapi tantangan global. Meski tidak secara detail satu-satu, tapi semua tulisan yang ada dalam buku ini saya pikir sangat menarik. Semua memiliki kontribusi sudut pandang yang berbeda-beda dari semua yang dialami. Ada beberapa tulisan yang tentunya dengan membaca buku ini harapannya bahwa adik-adik bisa memiliki motivasi belajar di pesantren, dan belajar di sini ini sebenarnya jangan dijadikan sebagai beban, tapi dinikmati saja. Bisa sekarang mungkin jadi beban, sekarang kayaknya tidak tahan, ini banyak masalah ini itu, tapi percaya saja, dinikmati saja. Setelah itu hal-hal itu yang malah jadi bagian yang ada terus dalam memori kita, yang terus kita percakapkan misalnya ya, yang kita ketika sekarang mungkin itu cerita sedih, tapi setelah selesai dari sini itu jadi bagian yang kita bangga akan hal-hal yang yang terjadi, yang mungkin bisa jadi kita melakukan kesalahan normal, ya, kesalahan yang dilakukan normal ketika kita berusaha untuk memperbaiki keadaan. Bisa jadi itu jadi pelajaran bahwa berarti tidak boleh seperti ini, harusnya seperti ini untuk menanggulangi masalahnya misalnya. Kan kita di sini diajar untuk mencari solusi, seperti apa kita bersikap ketika masalah itu terjadi misalnya, seperti apa kita bergaul dengan teman-teman yang memiliki perbedaan-perbedaan, tidak cuma perbedaan umur, tapi juga perbedaan yang mana kita disahkan dan mana kita berasal. Tentunya mempengaruhi bagaimana cara kita bergaul, bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita mengatasi masalah. Nah, ini jadi menurut saya adik-adik tadi saja di sini. Mungkin Ustaz saja sekali ini tidak bisa salah sedikit. Itulah kita diajar untuk disiplin, ya, karena kalau di rumah itu sekali untuk disiplin seperti itu. Mau bangun saja sangat susah, orang tua itu beda. Saya punya pengalaman ya, anak yang di usia seperti sekarang yang
botak, tapi percaya saja semua itu akan punya efek yang positif ketika kita berpikir positif. Ketika santri saya berpikir begini, kenapa saya belajar bahasa Arab namun saya tidak menjadi guru bahasa Arab. Ketika saya santri itu saya berpikir begitu, kenapa ini saya mau belajar namun apa-apa karena saya tidak terlalu jago di pelajaran bahasa Arab ketika di sini. Tapi setelah besar itu, oke, memang saya tidak jadi guru bahasa Arab, tapi hal-hal yang kita pelajari di sini selama ini sangat membantu pergaulan kita. Kita bisa bercakap-cakap tentang topik apa saja, ya. Kita akan nyambung dengan siapa saja, karena kita selama di pesantren kita belajar berbagai hal. Ada poin penting dari kehidupan santri yang sampai hari ini ada dan saya bawa, bahwa sistem hierarki di pesantren, kakak kelas dan adik kelas, ustadz dengan santri, itu tidak bisa kita definisikan secara definisi yang lagi viral hari ini, feodalisme atau apa. Sistem hierarki di pesantren ini justru, kalau orang tanya ke saya, sistem hierarki terbaik itu seperti apa? Sistem hierarki terbaik itu ya datang di pesantren dan pelajari sistem hierarki di pesantren. Kenapa saya bilang begitu? Ada satu contoh, misalnya kita pemilihan ketua kamar atau rois di kamar. Itu kan kita tidak pernah memilih secara demokrasi. Siapa yang akan menjadi ketua kamar tidak pernah kita pilih secara demokrasi. Tetapi dipilih berdasarkan siapa yang paling bisa bertanggung jawab di komunitas itu atau di komunal itu. Itu adalah menanggung risiko, tidak selamanya menerima. Dan itu saya bawa sampai hari ini. Itu hierarki terbaik ada di pesantren. Maka kalau lagi viral hari ini tentang feodalisme di pesantren, santri-santri, saya tidak setuju. Ini maka perlu kita menulis buku seperti ini biar karena kita ini kalau meminjam istilah NU, kita ini insider. Kita bicara soal dunia pesantren karena kita insider, kita orang dari dalam, kita mengerti masalah pesantren dalam dan luarnya. Misalnya pun pada waktu itu ya, masih ada kakak senior saya, Kak Muliswal. Saya ini pernah kabur ke beliau ketua bagian keamanan. Saya dicambuk waktu itu. Kenapa tidak ada dendam? Kenapa tidak ada dendam antara ini masih soal hierarki tadi. Tidak ada dendam antara santri junior dan senior atau santri dan ustadz. Kenapa tidak ada dendam? Karena saya tahu persis di setiap cambukannya kamu di Sulawesi itu ada doa di situ. Nah, begitu juga saya dibotak oleh Ustadz Anwar. Kalau Kak Hadi 3 kali botak, saya tidak pernah tunggu rambutnya Ustadz. Tapi apa? Tidak ada dendam di situ karena kita tahu ada doa di dalam hierarki dalam pesantren itu. Dan itu tidak ada di luar dan akan sulit dipahami oleh orang-orang itu outsider dari pesantren. Maka orang kalau yang paling pantas bicara soal dunia pesantren ya kita orang-orang insider ini. Saya alumni Hubulo angkatan 5. Seperti di tulisan itu, semua saya runut bagaimana sejarahnya saya bisa di Hubulo. Dan saya kembali dari Arnaja Bekasi 98 jadi guru di Hubulo. Jadi sudah berteman kembali dengan Umi Ana. Tetapi terbersit di hati saya, seperti Hubulo ini sudah berkembang banyak dengan niat mendidik santri-santrinya yang jadi cahaya di luar sana, bukan jadi arang atau jadi abu, tapi jadi cahaya. Pesantren berdiri atas perjuangan, dan santri akan menjadi penjaga peradaban, menjaga dua, menjaga bangsa dan menjaga agama. Kalau kita beragama dengan baik, bangsa akan aman.
Tapi bangsa akan kacau kalau kita beragamanya tidak baik. WWDA istilahnya, Tio golongan ODI. Tio macam terjadi sekarang itu kan literasinya begitu. Seakan-akan pesantren jadi tempat yang feodal. Tidak seperti itu. Makanya mungkin kurang literasi ya, kurang membaca dan kurang suruh nikmati dulu pesantren dia cuma 1 hari, bangun setengah 4 sampai tidur jam 10 baru tahu pesantren ternyata seperti ini. Sholat 5 waktu terjaga. Bahkan kita tidak mendengar kalimat-kalimat yang tidak baik. Kami yakin dan percaya seluruh santri-santri Hubulu akan sukses dunia akhirat. Karena pesantren memberikan kail, bukan memberikan pancing, bukan memberikan ikan, kita dikasih kail. Jangan cuma tulis diari, datang orang tua itu yang disodorkan. Jangan jeleknya pondok yang dibilang. Jeleknya kita, mama rupa malas di sini, mama doakan. Kirim Fatihah mama. Hasil gemblengan Hubulu. Terima kasih Hubulu, terima kasih guru, terima kasih orang tua dan terima kasih seluruhnya. Santriwan, santriwati sangat hebat dan luar biasa. Jadi buku ini kita persembahkan. Ini buku dari alumni untuk Hubulu. Jadi di dalamnya banyak tulisan-tulisan dari para alumni, hal-hal yang sangat berkesan ketika mereka menjadi santri Hubulu. Sekarang pilihan orang tua paling banyak itu menyekolahkan anaknya itu di sekolah agama, karena memang luar biasa perkembangan teknologi, banyak hal-hal negatif juga kalau tidak disaring dengan baik bisa merusak mental dan moral anak-anak. Jadi memang pilihan utama itu adalah sekolah agama agar fondasinya menjadi kuat. Makanya wajar kalau teman-teman alumni ini menyekolahkan anaknya juga di pesantren. Cita-citanya anaknya harus di. Saya juga punya anak, saya masukkan di pesantren. Cuma kadang-kala kalau anak bisa tahan, karena justru orang tuanya yang tidak tahan. Itu juga jadi tantangan. Anaknya kuat, mondok, tapi kadang-kala orang tua yang tidak mampu. Ternyata makin keras didikan di Hubulu itu justru semakin berkesan ketika kita sudah keluar atau sudah lulus dari pondok. Jadi kalau ada didikan yang keras itu sebetulnya adalah upaya untuk membentuk mental dari adik-adik. Jadi ya sekarang kita lihat baru disentuh sedikit sudah mengeluh, sudah melapor. Jadi anak didik yang cengeng dan juga ulasan tentang buku, juga tadi sempat ini tentang beberapa kejadian ya, khususnya di media yang sedikit menyudutkan kita. Maka sebagai Pak Hadi, sebagai pimpinan media ini juga kita mau tahu sebetulnya bagaimana sih proses sebuah berita itu atau proses sebuah tayangan itu layak tayangan. Apakah mungkin ada tim redaksinya dulu apa bilang tidak? Silakan Pak. Tapi mantan santri. Jadi yang menyoroti media, yang disoroti adalah kehidupan di pesantren. Saya memang tidak berani berkomentar terlalu jauh karena berita itu kan kita belum tahu persis cerita secara lengkap. Secara lengkap kita tidak tahu. Kita kan cuma lihat penggalan-penggalannya. Apakah juga kehidupan itu diperlihatkan semewah itu? Orang kiai yang mengelola pesantren, tapi kemewahan terlalu kelihatan, mungkin sehingga menjadi sorotan banyak pihak juga. Kemudian juga media yang memberitakan tidak kurang berimbang karena tidak ada pernyataan dari pihak yang menjadi objek pemberitaan. Sehingga seharusnya di etika
jurnalis itu memang harus terlibat, keduanya harus diberi kesempatan juga untuk menjelaskan. Nah itu juga kita tidak melihat di situ. Jadi memang dari segi pelanggaran etis, memang ada pelanggaran etis dalam pemberitaan. Tapi apakah itu benar juga yang diberitakan kita tidak tahu persis karena tidak lengkap pemberitaannya. Nah saya ingin menyampaikan juga itu kan di situ terkait juga dengan topik kita, membahas tentang relasi antara santri dan kiai. Bagi saya hubungan antara seorang santri dan ustadz kiai bukan hanya sekedar hubungan antara murid dan guru, tapi di situ ada hubungan ruhiyah dan adabiyah yang terjalin karena berdasarkan rasa cinta, kasih sayang dan penghormatan. Jadi guru itu atau ustadz di pesantren, kiai, mereka bukan hanya sekedar sebagai sumber ilmu, tapi menjadi teladan. Dan santri bukan hanya sebagai penuntut ilmu, tapi mereka adalah penerus dari nilai dan keteladanan itu. Baik, jadi santri itu bukan hanya sebagai penuntut ilmu, tetapi ke depan mereka adalah sebagai penerus dari keteladanan itu. Jadi berbanggalah menjadi seorang santri. Ada hal yang tidak akan didapat di luar sana. Anda akan menjadi punya mental yang sangat kuat dan punya kepercayaan diri yang matang. Dan itulah dua hal yang menjadi modal utama ketika kembali dalam kehidupan bermasyarakat. Yang heran para santri-santri alumni Hubbulo banyak yang berkiprah di berbagai tempat, baik itu di swasta maupun pemerintahan. Dan kalau mereka berada di situ menjadi orang-orang yang sering diperhitungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessy Fitria Asri dari pesantren Hubbulo. Kelas 11. Itu siapa? Pertanyaannya atau semua? Semuanya. Bagaimana awal mula terbentuknya IKPH? Perkenalkan, saya Lutfi Rahmani. Saya kelas 6 dari pesantren Hubbulo. Posisi saya di pesantren ini sebagai ketua Islam periode 2024 sampai 2025. Di sini saya tidak ditunjukkan, tapi saya ingin meminta motivasi dari para alumni mengenai santri zaman sekarang. Karena seperti kita ketahui bersama, teman-teman pengurus, santri sekarang itu mentalnya kecil, tidak bisa dikasih, tidak bisa ditekan sedikit. Orangnya langsung orang tua, langsung ada keterbatasan, diminta dengan lingkungan, rumah juga sudah jauh karena santri dan aturan yang bukan di mana santri yang memiliki aturan. Kira-kira dari para alumni yang sudah berpengalaman ini, apa motivasi yang bisa para alumni berikan kepada kami pengurus agar proses kami mendidik kami itu lebih maksimal lagi. Teman-teman alumni yang waktu itu kuliah di Makassar, mereka berkumpul, kemudian muncul ide bikin organisasi karena yang alumni ini sudah banyak. Dulu memang ada perdebatan, apakah ini ikatan alumni atau ikatan keluarga. Beda. Kalau alumni itu berarti orangnya harus selesai. Kalau saya tadi sampaikan 4 tahun, berarti saya hanya alumni sanawiyah, bukan alumni sampai aliyah.
alumnex. Jadi ya, nah, tapi banyak juga yang bertanya terus kalau cuma 1 hari, enggak, kita atur mungkin ada batas, misalnya 1 tahun pernah mondok, dia bisa jadi keluarga atau disepakati atau disepakati, jadi namanya adalah ikatan keluarga. Jadi walaupun baru 1 tahun, 2 tahun, dia sudah bagian dari keluarga Kubulo. Tapi kasih selesai dulu, kalau masih sekolah ya selesai dulu sekolahnya. Jadi kita tidak menggunakan kata ikatan alumni, karena memang menjadi alumni juga itu berat. Alumni pesantren itu berat, karena dia harus melalui terutama waktu bisa dengan keluarga atau awal-awal, terus sampai di akhir karena pendidikannya makin tinggi, harus menghafal banyak surat dan sebagainya, banyak yang akhirnya di pertengahan pun. Nah, itu awal berdirinya. Siapa yang menginisiasi? Pak Faisal, ya, yang menginisiasi terbentuknya KPA. Saya waktu itu bukan termasuk penginisiasi, jadi Pak Umar, Pak Faisal, Kansur termasuk itu sebagai penginisiasi. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua, memang kita ini sekarang generasi yang agak lemah. Dulu kita di Humulo fasilitas tidak sehebat ini. Listrik saya cuma pakai genset. Kalau siang tidak ada listrik, cuma malam, itu malam nanti jam 6 baru hidup, jam 10 so mati. Adik-adik ini jadi santri mungkin hanya 6 tahun, tapi jadi di KPH itu akan selamanya. Lalu soal generasi-generasi yang manja, menurut kakak-kakak, itu terjadi pada semua generasi. Menurut senior saya, generasi kami ini adalah generasi yang manja. Menurut saya, generasi adik-adik di bawah saya itu adalah generasi yang manja. Menurut adik-adik saya, adik-adiknya lagi adalah generasi yang manja. Dan itu akan terus seperti itu. Tetapi sebenarnya bukan karena makin kesini generasinya makin manja, tidak. Sebenarnya ada karena zaman makin maju. Angkatannya Kak Hadi hidup di zaman kegelapan Pondok Pesantren Humulo saat itu, karena ya zamannya memang seperti itu. Zamannya itu kondisinya gelap gulita. Adik-adik sekarang tantangannya beda. Angkatan saya disuruh hidup di angkatannya adik-adik mungkin karena tantangannya beda, mungkin tidak akan mampu juga. Jadi saya tidak percaya kalau generasi setelah kita itu adalah generasi yang manja, karena setiap kita menghadapi tantangan kita masing-masing. Senior-senior kita yang hidup di zaman kemerdekaan, apakah kita tahu mereka adalah generasi pejuang, generasi petarung, tetapi kalau mereka hidup di zaman sekarang, apakah mereka bisa bertahan? Kan belum tentu, karena setiap generasi, setiap zaman kita memiliki tantangan yang beda-beda. Maka pesan saya bagi adik-adik, bertahan sampai lulus, apapun yang terjadi. Tidak ada teman-teman, karena nanti lulus nanti ini akan bersosial, akan hidup di komunitas sosial di tempat yang lain. Tetapi sejauh perjalanan saya sampai hari ini, sistem sosial yang paling ideal itu ada di asrama. Kak, ngomong sampaikan tadi, setiap generasi berbeda. Yang biasanya kita dengar, generasi sekarang disebut strawberry, dari luar kelihatan bagus, cantik, tapi di dalam dia lembek, gitu ya, seperti itu. Tapi tentunya setiap generasi ada tantangannya masing-masing. Nah, kalau saya melihat seperti apa misalnya pengurus menghadapi hal-hal seperti itu, yang pertama adalah kalau saya ya, contoh. Pengurus khususnya menjadi contoh dari adik-adik yang diurusi ini. Memberikan contoh misalnya kan kalau sholat di masjid,
harus datang ke masjid tepat waktu. Harusnya pengurus yang duluan di sana. Jadi ketika mengajak adik-adik itu juga melakukan hal itu, cepat-cepat ke masjid. Kakak-kakak yang sebelum di sana seharusnya. Jadi juga mereka melihat, oh iya, itu kakak-kakak sudah di sana. Jangan sampai mereka lihat, ini kakak yang lain masih ada di dalam asrama, masih kesana kemari, banyak sekali orang pengurus tidak tahu apa kesana kemari. Harusnya kita memberikan contoh, sehingga ketika kita memberikan contoh, adik-adik akan mengikuti. Minimal itu, kasih lihat contoh yang baik dulu dari para pengurus, dan jangan pengurus menjadi contoh yang tidak baik untuk orang-orang yang mengikuti mereka. Yang kedua adalah saya melihat bahwa pemberian hukuman sebenarnya itu juga efektif, tapi mungkin pengurus bisa melihat hukuman seperti apa yang bisa jadi itu menimbulkan efek jerah sekaligus memberikan pelajaran kepada mereka. Bisa jadi ada ilmu yang bertambah dari hukuman itu. Jadi tidak cuma hukuman yang membuat mereka merasa sakit atau merasa misalnya hukuman fisik misalnya, ataupun hukuman apapun itu yang mereka menganggap bahwa itu hukuman yang tidak memiliki dampak positif kepada mereka. Tapi mungkin pengurus bisa mendiskusikan kira-kira hukuman apa yang bisa memberikan dampak yang selain efek jerah sekaligus juga memberikan tambahan pengetahuan misalnya kepada mereka, sehingga hukuman-hukuman itu bisa ada dampak positifnya. Tadi ketika Ustaz Faisal menyampaikan siapa bertanya, saya berharap bahwa adik-adik itu punya keberanian untuk angkat tangan. Apapun pertanyaan itu, ya, apapun yang akan disampaikan, tidak usah takut dulu. Begitu ini pertanyaan tidak bagus, ini malu-malu, mau bilang, tidak usah seperti itu. Beranikan dulu angkat tangan, nanti akan keluar dengan sendirinya. Itu dibiasakan terus. Itu akan sangat berguna ketika kita adik-adik ini mau kuliah nanti. Santri itu berarti menjaga tiga, menjaga iman, menjaga Islam, dan menjaga ihsan. Kalau menjaga Islam sudah pasti sholat 5 waktu dan sebagainya. Menjaga iman, kepercayaan, dan yang terakhir itu adalah ihsan. Ihsan itu kita yakin Allah itu ada dan pasti Dia melihat kita. Tapi andaikan kita tidak melihatnya dan kita tidak melihatnya memang, yakinlah Dia ada dengan kita. Begitu juga pengurus. Tidak ada Ti Umiyanti, tidak ada Ti Ustadz Hakim, tidak ada guru-guru. Tapi karena didorong oleh sebagai santri, mari saja untuk pengajaran sana deh seragam tidak seragam boleh bagaimana mau bilang kerjasama dan jadi uswah, jadi contoh terdepan. Jangan lihat orang buruk, kalau lihat orang buruk hancur, selesai, organisasi tidak jalan. Ikebang berpatok orang, kenapa yang lain orang mau begitu? Ini yang harus mau pupus, tidak boleh ada. Sesama pengurus jangan salah-salah leh keamanan, salah-salah deh sebagian bahasa, khusus sama ini salah. Pengurus harus kompak. Yang kakak-kakak kasih contoh mengayomi bilang akan misalnya gini. Yang kakak kelas tidak boleh menegur, yang ada tidak boleh menegur yang atas, harus yang satu rating. Kemudian riyadhatun nafsi tadi yang saya katakan, perbanyak tirakat, perbanyak bacaan, membaca, bersolawat, berzikir, berdoa. Ya Allah, lembutkanlah aku, lembutkanlah kata-kataku di pendengaran mereka, dan kuatkanlah hati ini hanya melatih untuk jadi wanita yang baik atau jadi pemimpin yang bagus, bukan menjadi membanggakan diri. Kalau istilah bahasa Gorontalo mati lambulo, mencari nama, terkenal sekali begini-gini. Enggak, bukan itu. Jadi pengurus juga harus punya komitmen bersama. Karena masih maju tahun ini ya, bersyukur Allah pilih di pesantren. Kita akan satu payung dengan sanad keilmunya sampai ketemu dengan Rasulullah SAW. Pasti itu. Tidak ada yang tidak pasti. Siapa yang mau menanam pasti akan memanen. Tanah di sawah ditanami padi, tumbuhnya rumput. Begitu dia di pondok pasti ada masalah. Tapi kalau sudah tanam rumput tidak mungkin dapat padi. Itu filosofinya.
Selain dialog, pesantren Hubulo juga menyelenggarakan berbagai lomba yang melibatkan santri dari pesantren lain di Gorontalo yang menambah semarak peringatan Hari Santri Nasional tahun ini. Acara turut dihadiri oleh Ketua Yayasan Pesantren Hubulo, Ketua Basnas Kabupaten Bone Bolango, serta para guru dan santri pesantren Hubulo. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi pesantren di Gorontalo untuk terus berinovasi dan berkontribusi bagi kemajuan masyarakat dan bangsa.